Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Hatari dari Sistem dan Teknologi Informasi ITB 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang TOGAF 9.2 Architecture Development Method atau ADM. Sebelum kita membahas ADM, saya akan membahas tentang TOGAF itu sendiri. TOGAF adalah sebuah standar framework untuk arsitektur enterprise. TOGAF ini dikembangkan oleh suatu organisasi yang disebut dengan The Open Group, yang mana benar-benar berfokus terhadap pengembangan arsitektur enterprise. Enterprise dapat mengadopsi TOGAF ini secara keseluruhan ataupun melakukan penyesuaian terhadap TOGAF agar sesuai dengan kebutuhan dari enterprise itu sendiri. Selanjutnya adalah Architecture Development Method atau ADM. TOGAF ADM mendefinisikan urutan yang direkomendasikan untuk berbagai fase dan langkah yang dibutuhkan dalam mengembangkan arsitektur. Tahapan ADM ini terdiri dari 8 tahap dan ditambah dengan preliminary phase dan juga requirement management. Tahapannya terdiri dari arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management. Akan tetapi, ADM tidak dapat merekomendasikan skop dari setiap iterasi yang ada, dan skop ini harus ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Mengingat bahwa urutan pengembangan yang disarankan dalam proses ADM ini adalah suatu iterasi yang berulang, dengan kedalaman dan luasnya skop akan meningkat dengan setiapnya iterasi. Selanjutnya, kita akan menggunakan studi kasus untuk membantu pemahaman terkait ADM ini. Perusahaan yang akan diangkat untuk studi kasus ini adalah perusahaan Lookout. Lookout adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan mengangkat kain tenun dan batik pada desain pakaian modern. Produk-produk dari Lookout ini sekarang tersedia pada toko offline maupun toko online, yaitu pada e-commerce yang ada sekarang di Indonesia. Kita akan masuk ke tahap pertama dari ADM, yaitu adalah preliminary phase. Tujuan dari fase ini adalah menentukan arsitektur capability yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, kita akan menetapkan arsitektur capability saat ini dari perusahaan tersebut. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada fase ini adalah, yang pertama, kita akan menentukan cakupan organisasi yang terdampak oleh arsitektur enterprise. Kemudian, kita akan melakukan konfirmasi terhadap sistem tata kelola yang ada dan berbagai framework pendukung lainnya. Setelah itu, kita akan mendefinisikan dan membentuk tim arsitektur, kemudian kita mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur, kemudian kita menyesuaikan TOGAF dengan framework lain yang digunakan oleh perusahaan, dan yang terakhir, kita akan membuat strategi dan rencana implementasi teknik dan peralatan. Berikutnya, kita akan melihat penerapan dari preliminary phase di studi kasus yang ada. Bagian pertama, yaitu adalah cakupan dari organisasi yang terdampak. Dapat dilihat, kita membagi scope dari enterprise itu sendiri menjadi 5 bagian, yaitu core enterprise, soft enterprise, extended enterprise, community, dan juga governance. Untuk studi kasus Lookout, divisi-divisi yang termasuk ke dalam core enterprise adalah departemen operasional dan juga departemen finansial. Sedangkan untuk yang termasuk ke soft enterprise adalah marketing departemen dari Lookout itu sendiri. Untuk extended enterprise-nya yang termasuk adalah vendor produksi Lookout, supplier kain tenun batik Lookout, kemudian pembeli produk Lookout. Untuk community yang terdampak yaitu adalah official partner dari Lookout itu sendiri, dan yang terakhir governance-nya adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Selanjutnya, berikut ini adalah governance structure dari Lookout saat ini. Yaitu terdapat 3 pemimpin utama, CEO yang sekaligus menjadi CFO, kemudian CMO, Chief Marketing Officer, dan juga COO, Chief Operation Officer. Masing-masing pimpinan ini membawahi 3 departemen, yaitu marketing, finansial, dan juga operasional. Selanjutnya adalah Enterprise Architecture Team Lookout. Berikut ini adalah tim yang akan dibentuk untuk membantu pengembangan arsitektur enterprise yang ada, yaitu dipimpin oleh project manager yang membawahi product designer, system analyst, head of technical, product engineer, dan juga business analyst. Selanjutnya, berikut ini adalah arsitektur principles yang ada dari Lookout. Dapat dilihat, principles atau prinsip-prinsip ada terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pada bagian bisnis, bagian data, application, dan juga teknologi. Pada studi kasus Lookout dapat dilihat terdapat prinsip bisnis, yaitu mereka harus membuat kain tenun menjadi bagian dari pakaian dengan kesan yang modern. Kemudian pakaian hasil produksi harus merupakan desain asli dari Lookout itu sendiri. Untuk data dapat dilihat prinsip dari Lookout adalah data harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data dari
terlindungi dari penggunaan yang tidak sah. Untuk bagian application, Lookout memiliki prinsip aplikasi harus transparan dan mudah digunakan. Selain itu, aplikasi dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi. Dan yang terakhir, pada sisi teknologi, Lookout ingin perangkat keras harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian perangkat lunak harus selalu terupdate dalam versi yang terbaru. Selanjutnya masuk kepada fase A, yaitu adalah arsitektur vision. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan high level vision dari kapabilitas dan value bisnis yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, pada fase ini kita akan diharapkan mendapatkan persetujuan Statement of Architecture Work. Tahapan dari arsitektur vision ini terdiri dari 11 bagian, yaitu yang pertama, membuat arsitektur project, kemudian identifikasi stakeholders, concern, dan juga kebutuhan dari bisnis, kemudian mengonfirmasi dan menguraikan tujuan, driver, dan batasan bisnis, kemudian mengevaluasi kapabilitas bisnis, menilai kesiapan untuk transformasi bisnis, mengidentifikasi cakupan, mengonfirmasi dan menguraikan arsitektur principles, membuat arsitektur vision, mendefinisikan target arsitektur, value proposition, dan juga KPI, kemudian mengidentifikasi risiko, transformasi bisnis, dan aktivasi mitigasi, dan yang terakhir, kita akan membuat Statement of Architecture Work. Berikut adalah penerapan fase A arsitektur vision pada studi kasus yang ada. Yang pertama, itu adalah mengidentifikasi stakeholder yang ada. Dari studi kasus Lookout, terdapat beberapa stakeholder yaitu investor, pemilik, tim operasional Lookout, tim pemasaran Lookout, vendor kain, dan juga vendor penjahit. Selanjutnya adalah business goals dari Lookout. Dapat dilihat terdapat 4 tujuan bisnis dari Lookout itu sendiri, yaitu product market fit, yang pertama, kemudian kerjasama dengan vendor, kemudian meningkatkan profit margin, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah business drivers dari Lookout itu sendiri. Terdapat 3 business drivers Lookout. Yang pertama adalah biaya produksi pakaian, kemudian kedua biaya bahan baku pakaian, dan yang terakhir adalah antusiasme masyarakat terhadap kain tenun. Selanjutnya adalah business capability assessment. Capability yang berikut ini diturunkan dari berbagai fungsi bisnis yang ada di Lookout itu sendiri, yaitu pengelolaan finansial perusahaan, pengelolaan produksi, dan perencanaan strategi marketing. Untuk setiap capability atau kapabilitas, kita akan menentukan levelnya saat ini di baseline, kemudian target levelnya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencapai target level dari baseline level, yaitu melalui resolution approach. Sebagai contoh, untuk pengelolaan finansial perusahaan, saat ini sudah berada di level manage process. Sedangkan untuk target capability level, kita menginginkan bisnis capability ini mencapai predictable process. Untuk mencapai predictable process dari manage process, kita akan melakukan penentuan parameter pengukuran, sehingga target capability levelnya akan tercapai. Selanjutnya adalah IT Capability Assessment. Penilaian IT Capability ini dapat menggunakan COBIT, baik COBIT 4, 5, atau COBIT 2019. Proses-proses yang ada pada kapabilitas IT ini diturunkan dari proses-proses yang ada di COBIT. Sebagai contoh, untuk mengukur maturity level dari change process atau perubahan dari proses, terdapat 2 bagian yang menjadi fokus utama dari Lookout itu sendiri, yaitu yang pertama adalah APO 3, Manage Enterprise Architecture, dan yang kedua APO 4, Manage Innovation. Untuk setiap proses yang ada, kita akan menentukan baseline maturity levelnya, dan target maturity levelnya bagaimana, dan bagaimana cara mencapai target maturity level dengan penjabaran di resolution approach. Sebagai contoh, untuk Manage Enterprise Architecture, saat ini Lookout masih berada di level 1. Sedangkan untuk target, kita menginginkan agar proses ini berada di level 4. Nah, resolution approach ini, untuk mencapai level 4 ini, kita akan membuat prosedur yang jelas, kemudian prosedur formal, dan juga kita akan membuat pengukuran ketercapaian dari proses ini. Selanjutnya adalah Business Transformation Readiness Assessment. Dari Lookout sendiri telah menetapkan readiness factor yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan perubahan dari bisnis atau transformasi bisnis. Nah, untuk setiap readiness factor yang ada, kita akan menetapkan urgensinya, kemudian readiness statusnya apa, target statusnya apa, kemudian tingkat kesulitan untuk memperbaikinya bagaimana, dan risiko terhadap faktor itu apa. Sebagai contoh,
Untuk readiness factor vision, pada lookout itu sendiri, urgensinya adalah urgent. Kemudian, readiness status sekarang sudah tergolong good, sedangkan untuk target kita menginginkan statusnya high. Untuk degree, untuk mengubah dari good ke high, tergolong easy atau mudah. Kemudian, risiko yang terdapat dari faktor ini adalah sulit menentukan pengukuran yang tepat terhadap visi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah arsitektur vision. Berikut ini adalah visi-visi utama yang akan diterapkan pada arsitektur enterprise dari Lookout itu sendiri, yaitu yang pertama, harus adaptif terhadap pasar, penjualan, dan produksi, pengelolaan data yang terstruktur sebagai referensi pengambilan keputusan, dan pembagian kerja yang terstruktur dan teratur. Selanjutnya adalah risk and mitigation dari Lookout. Dapat dilihat, di sini kita akan melist risiko-risiko yang bakal muncul terjadi, kemudian tingkat keparahannya, kemudian seberapa sering atau kemungkinan dia terjadi, kemudian mitigasi dari risiko ini, dan owner dari risiko ini siapa. Sebagai contoh, untuk risiko terhambatnya pengembangan arsitektur enterprise karena sulitnya menghubungi project sponsor, severity-nya kita nilai dengan skor 4, kemudian likelihood-nya kita nilai dengan skor 3. Untuk mitigasinya, kita akan membuat rencana komunikasi di awal pekerjaan, dan owner dari risiko ini adalah pengembang AI itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke fase B, yaitu adalah bisnis arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur bisnis target. Kemudian, kita akan mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis gap, baseline, dan juga target. Tahapan yang akan dilakukan pada fase ini adalah yang pertama, memilih model referensi, viewpoints, dan juga tools, kemudian mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline, kemudian mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target, kemudian kita akan melakukan gap analysis, kemudian mendefinisikan kandidat komponen arsitektur roadmap, kemudian kita akan menyelesaikan dampak antara arsitektur landscape, kemudian kita akan melakukan review formal oleh stakeholder, finalisasi arsitektur bisnis, dan terakhir kita akan membuat dokumen arsitektur definition. Berikut ini adalah penerapan bisnis arsitektur pada studi kasus yang ada. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat bisnis service dari Lookout, kemudian kondisi pada baseline, kemudian kondisi pada target, dan status perubahan dari baseline ke target. Sebagai contoh, pada kategori sales management, pada baseline terdapat channel dan juga packaging and delivery management. Tapi pada target akan ditambahkan suatu service baru, yaitu targeted sales. Dapat dilihat juga pada marketing management, kemudian human resource management, kemudian design management, dan juga ekonomi management. Berikut ini adalah gap analysis dari business domain. Dapat dilihat untuk yang berwarna oranye merupakan perubahan pembaruan yang akan dilakukan karena terdapat gaps antara baseline dengan target. Sedangkan untuk yang berwarna hijau merupakan atau bermakna bahwa service tersebut baru akan dikembangkan. Penyelesaian dari gaps tersebut dapat dilihat pada slide kedua ini, yaitu meningkatkan peralatan yang digunakan, kemudian membuat SOP, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fase C, yaitu Information System Architecture. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur sistem informasi target, kemudian mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis gap, baseline, dan juga target. Pada information system arsitektur ini terdiri dari dua bagian, yaitu adalah data arsitektur dan juga application arsitektur. Bagian pertama adalah data arsitektur. Tujuan dari data arsitektur ini tentu saja untuk mengembangkan arsitektur data target dan mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis gap, baseline, dan juga target. Tahapannya sama dengan bisnis arsitektur pada fase B, namun saat ini fokus utama atau domainnya adalah data. Berikut adalah studi kasus penerapan dari data arsitektur pada Lookout. Dapat dilihat, Lookout sendiri memiliki 3 kelompok data yang akan digunakan, yaitu finansial, operasional, dan juga marketing. Dapat dilihat pada bagian yang berwarna merah merupakan kelompok data yang akan ditambahkan, yaitu sebagai contoh pada finansial kita akan menambahkan projection, kemudian pada marketing kita akan menambahkan targeted marketing, dan juga pada operasional akan menambahkan produksi.
Dasar penambahan dari data-data ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis, perubahan kebutuhan bisnis dari baseline ke target yang telah didefinisikan pada fase B sebelumnya. Berikut ini adalah gap analisis dari data arsitektur. Dapat dilihat baseline arsitektur dan juga target arsitekturnya. Untuk yang berwarna oranye merupakan pembaruan atau perbaikan yang akan dilakukan karena terdapat gaps. Kemudian, untuk yang berwarna hijau akan dikembangkan baru karena belum terdapat pada baseline sebelumnya. Sebagai contoh, untuk projection, targeted marketing, dan juga produksi berwarna hijau karena akan to be developed. Sedangkan berbagai macam data lainnya berwarna oranye. Mengapa? Karena setelah dilakukan wawancara, kemudian menganalisis terhadap kebutuhan dari lookout itu sendiri, ternyata terdapat gap data relationship, sehingga kita akan melakukan perbaikan dengan menerapkan penggunaan DBMS dan perbaikan relationship datanya tersebut. Selanjutnya adalah application arsitektur. Tujuan dari aplikasi arsitektur ini tentu saja mengembangkan arsitektur aplikasi target dan mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis gap, baseline, dan target. Untuk tahapannya, sama seperti pada fase B dan juga pada data arsitektur, hanya saja domain saat ini adalah domain aplikasi yang akan digunakan oleh lookout. Berikut adalah penerapan application arsitektur pada lookout. Dapat dilihat pada warna yang berbeda merupakan tambahan atau perubahan dari baseline ke target. Untuk saat ini, software dan hardware yang digunakan oleh lookout hanya aplikasi online messaging dan juga aplikasi Office. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dari perubahan bisnis yang akan kita lakukan, maka kita akan menambahkan aplikasi BI, kemudian aplikasi CRM, aplikasi design editor, aplikasi DBMS, web browser, dan juga aplikasi POS. Kemudian untuk end user computing, kita akan menambahkan penggunaan POS machine. Kemudian untuk business process application akan ditambahkan bagian manajemen produksi dan juga manajemen penjualan. Untuk application service-nya dapat lihat kita akan menambahkan pola historis, transaksi, kemudian kita akan menambahkan e-commerce, menambahkan warehouse, kemudian juga kita akan menggunakan CRM. Hal-hal ini kita lakukan atau kita tambahkan karena kita ingin mencukupi kebutuhan aplikasi dari perubahan kebutuhan bisnis baseline ke target milik lookout yang telah didefinisikan pada fase B sebelumnya. Berikut adalah gap analisis dari aplikasi yang akan digunakan oleh lookout, yaitu dari baseline arsitektur, kemudian target arsitekturnya. Seperti penjelasan sebelumnya, yang warna oranye merupakan kita akan melakukan perbaikan. Kemudian untuk warna kuning tidak terdampak, dan khusus untuk warna hijau merupakan aplikasi-aplikasi yang akan kita tambahkan pada target arsitektur dan belum terdapat di baseline arsitektur sebelumnya. Selanjutnya adalah fase D, yaitu teknologi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur teknologi target. Kemudian, kita akan mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis gap, baseline, dan juga target. Tahapannya sama dengan fase B dan fase C, hanya saja sekarang fokus utamanya adalah teknologi-teknologi dan infrastruktur yang akan digunakan oleh lookout dalam menjalankan operasi bisnisnya. Berikut ini adalah contoh studi kasus pada lookout dalam penerapan teknologi arsitektur yang ada. Untuk keadaan baseline, lookout memiliki 4 bagian teknologi, yaitu teknologi manager, kemudian data mainframe, kemudian anticipation, dan juga network. Sedangkan pada kondisi target, lookout akan menambahkan server manager pada teknologi manager, dan input-output serta directory pada data mainframe. Selanjutnya adalah analisis gap dari teknologi domain yang ada pada lookout. Seperti penjelasan sebelumnya, warna oranye merupakan teknologi-teknologi yang mengalami perubahan karena adanya gaps. Warna kuning adalah teknologi-teknologi yang tidak mengalami perubahan. Dan warna hijau merupakan teknologi-teknologi yang baru akan diimplementasikan pada kondisi target. Selanjutnya adalah fase E, yaitu opportunities dan solution. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan arsitektur roadmap awal atau inisial, kemudian menentukan apakah pendekatan tambahan diperlukan, dan yang terakhir, mendefinisikan keseluruhan solution building blocks.
Tahapan dari fase ini adalah, pertama, tentukan atribut kunci perubahan perusahaan, kemudian menentukan constraint bisnis saat implementasi, kemudian meninjau hasil gap analisis dari fase B, C, dan D, kemudian meninjau kebutuhan konsolidasi antar fungsi bisnis terkait, kemudian konsolidasi dan rekonsiliasi interoperability requirement, memperbaiki dan validasi dependencies, konfirmasi kesiapan dan risiko untuk transformasi bisnis, merumuskan strategi implementasi dan migrasi, mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan utama, mengidentifikasi arsitektur transisi, dan terakhir, membuat arsitektur roadmap dan implementasi dan juga rencana migrasi. Berikut adalah solution building box dari studi kasus kita, yaitu lookout. Dapat dilihat di sini ada penjelasan baseline, kemudian ada penjelasan target, dan bagaimana solution untuk mencapai target. Selanjutnya adalah list-list project yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi target, yaitu pertama, pengembangan aplikasi DBMS atau Database Management System terpusat, kemudian pengembangan aplikasi e-commerce independent lookout, kemudian pengembangan aplikasi Customer Relationship Management, kemudian pengembangan aplikasi sistem informasi warehouse lookout, dan pengembangan aplikasi point of sales, dan yang terakhir adalah pengembangan aplikasi data warehouse and business intelligence lookout. Berikut adalah arsitektur roadmap yang inisial. Dapat dilihat di sini bagaimana langkah-langkah atau roadmap penerapan agar mencapai kondisi future atau kondisi target. Selanjutnya adalah fase F, yaitu migration planning. Tujuan dari fase ini adalah finalisasi arsitektur roadmap, kemudian memastikan rencana implementasi terkoordinasi dengan pendekatan enterprise, dan yang terakhir, memastikan business value and cost of work dipahami oleh stakeholder. Tahapan dari fase ini adalah, yang pertama, kita akan mengonfirmasi interaksi manajemen framework untuk rencana implementasi dan migrasi, kemudian kita akan menetapkan value bisnis untuk setiap pekerjaan, kemudian kita akan memperkirakan kebutuhan sumber daya, waktu, proyek, dan juga ketersediaan sumber daya. Kemudian kita akan memprioritaskan proyek migrasi melalui penilaian biaya dan manfaat. Kemudian kita akan mengonfirmasi arsitektur roadmap, menyelesaikan rencana implementasi, dan menyelesaikan siklus pengembangan arsitektur serta dokumen lesson learned. Berikut ini adalah penerapan dari migration planning pada case study yang ada, yaitu pada lookout. Yang pertama adalah, berikut ini adalah arsitektur roadmap yang fix dan akan dijalankan selama perubahan dari kondisi baseline ke kondisi target dari lookout itu sendiri. Kemudian berikut ini adalah Gantt chart proyek yang akan kita terapkan. Kemudian berikut ini adalah estimation cost dari masing-masing proyek yang akan kita terapkan pada lookout. Selanjutnya adalah fase G, yaitu implementation governance. Tujuan dari fase ini adalah memastikan kesesuaian antara proyek implementasi dengan arsitektur target. Selain itu, kita akan melakukan fungsi tata kelola arsitektur pada solusi yang akan diterapkan. Tahapan dari fase ini adalah, yang pertama, kita akan mengonfirmasi scope dan prioritas untuk deployment menggunakan development management, kemudian kita akan mengidentifikasi sumber daya dan skills untuk deployment, kemudian kita akan memandu pengembangan dan solusi deployment, kemudian kita akan melakukan tinjauan kepatuhan arsitektur enterprise, mengimplementasikan operasi bisnis dan TI, dan yang terakhir adalah melakukan tinjauan setelah implementasi dan menutup implementasi. Kemudian adalah fase H, yaitu adalah arsitektur change management. Pada fase ini, memiliki tujuan memastikan siklus hidup arsitektur dipelihara, kemudian memastikan arsitektur governance framework dijalankan, dan memastikan kapabilitas AE sesuai dengan requirement saat ini. Tahapannya terdiri dari menetapkan value realization process, kemudian menggunakan monitoring tools, kemudian mengelola risiko, menyediakan analisis untuk manajemen perubahan arsitektur, kemudian mengembangkan change requirement untuk mencapai kinerja target, mengelola proses tata kelola atau governance, dan yang terakhir adalah mengaktifkan proses untuk menerapkan perubahan. Bagian terakhir dari ADM yaitu requirement management. Tujuan dari requirement management adalah memastikan proses manajemen requirement dipertahankan dan beroperasi untuk semua fase ADM yang relevan.
Selain itu, mengelola arsitektur requirement yang diidentifikasi selama pelaksanaan siklus ADM. Memastikan arsitektur requirement, memastikan arsitektur governance framework dijalankan, dan yang terakhir adalah memastikan kapabilitas arsitektur enterprise sesuai dengan requirement saat ini. Output dari requirement management adalah requirements impact assessment, updated arsitektur requirement certification. Berikut adalah tahapan dari requirement management. Yang pertama adalah baseline requirement. Dari baseline requirement yang kita peroleh, kita akan menentukan prioritas yang timbul dari proses ADM saat ini. Kemudian, konfirmasi keterlibatan stakeholder pada prioritas yang dihasilkan, dan catat prioritas requirement dan letakkan pada arsitektur requirement repository. Kemudian, kita akan memonitor baseline requirement. Apabila terjadi perubahan, maka kita akan mengidentifikasi perubahan pada requirement, kemudian mencatat prioritas baru, memastikan seluruh konflik telah diidentifikasi, dan membuat requirement impact statement. Kemudian, setelah itu, kita akan memperbaharui arsitektur requirement repository dengan informasi terkait perubahan requirement yang akan diajukan. Sekian presentasi tentang TOGAF 9.2 Arsitektur Development Method atau ADM. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.